aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu loh. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata. Belum sempat ketemu anak-anak lagi mas, udah 10 hari mas. Iya, kita lagi di premier ya, maaf ngomongin premier aja nggak ya? Mereka baik-baik aja. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan bersama ponakan-ponakan saya. Dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya. Saya kan saya pernah bilang waktu itu Hakim juga pernah menawarkan sama saya, mau nggak kalau anak itu diinin sama orang tuanya. Mau, saya bilang. Kalau saya orang yang kekeh untuk bilang gua ambil anak ya, nggak mungkin ada omongan itu. Nggak mungkin ada omongan itu. Tapi ketika ditanyakan ke Paula, yang menolak adalah Paula. Saya disuruh agak lumayan agak bingung sebenarnya. Loh, bukan ini dia mau, saya bilang. Kok kayak ada sesuatu rencananya kita nggak tahu kadang-kadang. Loh, saya bingung. Loh, kok seharusnya sudah selesai kan? Saya belum ketemu Baim, mohon maaf. Jadi saya cuma telepon dan saya tidak berkomunikasi lain berapa hari ini tentang masalah anak. Nah, izinkan saya besok coba saya akan telepon. Perkembangan terakhir saya tidak tahu. Nanti kalau saya menyampaikan sesuatu takutnya malah menimbulkan salah paham lagi. Ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya. Itu saya benci banget. Kalau anak-anak saya tidak tahu pada akhir, tapi kemarin waktu tanggal 10 seingat saya Baim sempat nelpon saya, anak-anak itu dia tidak temukan. Dan tadi pagi dia masih tanya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu. Itu Baim. Jadi saya belum sempat komunikasi lagi, atau mungkin besok saya coba akan ketemu, saya akan membahas masalah ini seperti itu. Karena ini sangat penting Baim tentang keberadaan anak-anak, karena Baim itu sangat tidak bisa apabila melihat anaknya dalam keadaan menangis. Itu yang saya ingat dan yang saya ketahui. Hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, yang kasihan nanti anaknya. Jadi sebetulnya nggak perlulah itu anak dijadikan dipaksa-paksa harus ikut, harus seperti ini. Kasihan itu anak, tapi bagaimana dirayu itu anak supaya dia mengikut, bukan dipaksa ikut. Nah, berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama. Tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo El Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti ini. Tanggal 10 yang di Art Hotel itu kan kejadian, sebenarnya itu kejadian yang paling krusial. Di situ Dhani secara sengaja by purpose ngomong lagi Ryan Pono gitu. Jadi setelah tanggal 10 itu sebenarnya itu jadi masa perenungan gue sampai akhirnya 3 hari lalu gue memutuskan untuk mau mengambil langkah hukum gitu. Jadi lumayan panjang tuh, momen berpikirnya lumayan panjang karena yang gue pikirin kemarin itu menyangkut resiko sosial karena sesama musisi dan ini juga senior gitu ya, dan teman-teman musisi juga memberi masukan sebelum
gue pribadi menjelaskan sama mereka gitu ya apa yang menjadi bahan utama pemikiran sampai akhirnya gue mau menuntut secara hukum ini. Mereka tadinya bilang jangan dulu lah gitu, kalau bisa keluarga aja atau komunitas Indonesia Timur atau NTT yang memang juga merasa tersinggung. Tapi sebenarnya ada satu statement dari keluarga yang bilang satu narasi gitu yang akhirnya bikin gue jadi tertegun dan merenung gitu. Dia bilang, Ryan, kau giliran kau punya teman-teman penyanyi itu kau bela gitu ya. Kan dari awal kan mereka tahu bahwa saya speak up maju kan itu belain teman-teman penyanyi yang diskreditkan gitu ya. Mereka tahu itu perjuangan saya speak up bicara mengenai itu. Jadi mereka giliran lu bela lu punya teman-teman lu jago kan gitu ceritanya kan kalau orang yang gitu. Tapi giliran membela harkat kehormatan keluarga kok banyak pertimbangan. Disitulah saya tersentak gitu ya. Mungkin ini adalah penghinaan ringan gitu ya. Tapi ini menjadi tidak ringan ketika ini dilakukan oleh seorang anggota dewan, seorang pejabat publik yang di dalam jabatan itu ada marwah yang harus dijaga kan. Ada citra baik yang harus dijaga. Buat saya itu yang dicoreng Ahmad Dhani. Ya nggak apa-apa kan, setiap orang punya hak dalam hukum kan. Ya sama seperti Undang-Undang Hak Cipta kan juga dilaporkan ke MK, ya sama aja, semua orang berhak. Undang-Undang Hak Cipta kan pasal 9 dan pasal 113 kan juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Visi, kan sama aja lah. Mungkin saya harus melepaskan kepentingan saya gitu untuk berdiri step up untuk membela kehormatan keluarga saya, karena marga itu buat kami orang NTT gitu itu adalah menyangkut kehormatan, menyangkut adat istiadat, menyangkut juga leluhur juga, ancestor gitu ya. Jadi dan kebetulan ini nggak ngarang, memang ini kenyataan bahwa marga Pono itu marga raja-raja di Sabu. Jadi sebenarnya Pono ini awalnya Raja Pono, tapi rajanya dihilangkan jadi Pono gitu. Jadi menyangkut kehormatan ini kan nggak urusan strata sosial ya, nggak urusan kaya miskin, nggak urusan siapa yang pejabat siapa yang bukan. Semua manusia yang lahir dari keluarga adalah manusia terhormat yang harus dihargai. Dan biar teman-teman juga ini clear, kenapa saya mengambil keputusan ini, karena ini juga menjadi autokritik untuk Ahmad Dhani yang selama ini saya sangat yakin bahwa dia lupa kalau tadinya dia hanya Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu, musisi, pentolan dewa. Hari ini dia punya satu entitas yang bertambah dalam dirinya, yaitu adalah Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI dari sebuah partai penguasa. Saya mau bilang gini teman-teman, semakin tinggi posisi seseorang, apalagi secara politik, anggota dewan, dia dekat penguasa, harusnya semakin terbatas dia punya perilakunya, gitu ya. Apalagi perilaku yang langsung bersentuhan, langsung berhubungan dengan rakyatnya kan gitu. Jadi waktu diskusi selama ini saya konflik sama Mas Dhani, konflik pemikiran ya. Itu konfliknya sebenarnya adalah diskusi antara rakyat dengan wakil rakyatnya gitu loh. Nah Ahmad Dhani paham ini apa enggak saya nggak tahu. Happy birthday Gundiku. Thank you Buban Eke Nesya. Ya Allah repot-repot deh. Makasih ya Cong. Makasih sayang. Happy birthday Lisa. Happy birthday, wish you all the best ke 25. Pokoknya persiapan kurus bentar lagi tetap menyala. Jadi mau ngomong apa sama Lisa? Semoga dilancarkan segala urusannya biar cepat selesai. Amin. Ya kasih semangat atau ujung-ujungnya ikutan nge-head? Aku cuma semangat mendengar aja.
Happy birthday Torrent Pink yang lagi viral. Thank you loh Marta Dinata ya kan. Semoga panjang Cake-nya. umur. Amin. Masalahnya cepat selesai. Amin yang besar. Amin yang gede. Cepat kurus. Cepet kurus pasti. Terlahir kembali di umur 25 tahun. Tuh aku harus terlahir kembali. Amin. Pokoknya wish you all the best. Thank you. Lo tunggu aja. Pokoknya bakal gue spill semuanya. Semua bukti ntar gue. Awas lo bocor-bocor, gue nggak mau ya. Pokoknya. Bocor apa sih? Enggak, maksudnya lu sabar aja dulu. Mau dibongkar apa lagi? Kasihan dianya. Kasian. Ya emang harus pembuktian dong. Udah pokoknya nanti gue share ke lo semua bukti-buktinya.